Jadi kalau ditotalin ini semua yang aku pakai kira-kira berapa, Kak? Ya sekitar 21 juta lah. Apa? Hai teman Del, selamat datang di Dalam Explore Bonapa Sogit. Aduh, Vika senang banget nih teman Del karena ini kali pertama Vika explore ke lapangan turun langsung. Memang agak ada drama-drama mual tadi, tapi rasa mualku terkalahkan dengan rasa penasaran aku apalagi buat kamu yang mungkin suka dengan budaya Batak, dimana nih pasti udah sering dengar namanya tenun. Tapi tahu nggak proses pembuatannya gimana? Nggak tahu kan? Sama aku juga. Tapi nanti kita bakalan ulik nih, mulai dari yang hal kecil banget gitu sampai bisa secantik itu. Dan sekarang Vika udah di Toba Tenun. Di sini nanti kita akan tahu, kita akan explore seperti apa sih, keunikan apa aja sih yang bisa kita dapat nanti. Makanya ikuti keseruan Vika. Kamu udah subscribe belum? Belum subscribe lah. Dan jangan lupa ya bunyikan notifnya biar kamu juga ikutan explore ke tempat di mana aja nanti kita bakalan explore. Perjalanan Vika kali ini disponsori dan didukung oleh BPODT, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Aduh, kayaknya aku openingnya kelamaan deh. Aku udah penasaran banget untuk tahu seperti apa sih pembuatannya. Makanya yuk ikutin Vika. Hai Kak Ana. Dari Toba Tenun ya? Iya, Oke betul. Kak, aku udah kepo banget gimana sih proses pembuatannya tenun itu. Temenin aku ya Kak? Boleh yuk, langsung. Yuk Kak, boleh langsung masuk aja. Ini nggak apa-apa nggak buka? Nggak apa-apa, pakai aja. Oke. Jadi biasanya untuk tamu yang datang itu kita kasih welcome drink. Ini namanya minuman telang. Enak, aku suka. Enak ya? Gimana kalau kita minum di luar sambil Oh, ngeliat boleh boleh tanamannya? Kak, Ya. boleh. Jadi ini Kak, tanaman yang tadi kita bikin untuk Oh, minuman ini. iya, iya. Namanya tanaman telang. Warnanya sama. Iya, cuma kebetulan bunganya lagi tadi udah kita ambil buat Oh, petik bikin ini. aku terlambat dong datangnya ya. Udah Iya. diambil dulu Mungkin gitu next ya. time ya. Oke. Habis ini kita kemana lagi nih Kak? Kalau di sini Oh, itu ini benangnya. iya, ini benang yang udah diwarnai dan lagi dijemur. Oh, iya. Jadi hasilnya kayak gini. Tapi memang ini konsepnya nggak kena sinar matahari langsung ya Kak? Iya, nggak boleh kena sinar matahari langsung karena nanti dia takut merusak warnanya Oh, kan. iya, Karena betul, ini kan betul, dari betul. material pewarna alami. Jadi dia lebih sensitif kalau kena cahaya gitu. Iya, ada warna hitam juga ya. Oke. Nanti kita bisa lihat langsung sih gimana proses pembuatannya dari awal sampai Oke. jadi kayak gini. Iya, 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 iya. Tapi Kak, sebenarnya kenapa sih Toba Tenun itu berdiri itu? Awal mulanya itu kenapa bisa jadi kepikiran sih untuk mendirikan Toba Tenun? Jadi Toba Tenun itu berdirinya tahun 2018. Oh, 2018, Terus ya. kita ngelihat kayaknya di Sumatera Utara itu tenunnya udah mulai menghilang gitu, Oh, iya. motif-motif yang tradisionalnya. Awalnya dari situ ya, beranjaknya dari Keinginan situ. kita untuk merevitalisasi motif tenun yang udah lama. Oh, revitalisasi ternyata teman Del. Tapi Kak, visi misinya pasti ada dong. Iya. Visi misinya kira-kira apa tuh Kak? Pertama kita mau, kan kita punya beberapa mitra penenun ya yang Oke. tersebar di 5 daerah dan 2 kota. Oke. Jadi kita juga mau, Toba Tenun itu kan social enterprise. Oke. Jadi kita bukan hanya base untuk mencari profit atau keuntungan, tapi kita juga memperhatikan dari segi sosial Oke, pada siap. para mitra kita. Jadi kita juga melakukan pelatihan tenun Oh, ada pelatihannya juga, ya. untuk meningkatkan kreativitas mereka. Terus kita juga dari segi sosialnya waktu itu tahun 2021 kita ada tes IVA. Tes IVA itu semacam tes untuk screening kanker rahim perempuan gitu. Oh, itu terbuka untuk umum atau khusus? Enggak, khusus untuk mitra penenun aja sih. Oh, iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Kak, aku kepo dong, gimana sih cara pembuat pewarnaannya kayak gimana, produksinya gimana? Boleh? Oh boleh, tapi nanti akan dijelaskan oleh Mas Agus ya. Oh, siap, 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 siap. Mas Agus! Mana sih Mas Agus ya? Mas Agus! Aku penasaran nih Bang, gimana sih pembuatannya sama pewarnaannya gitu? Gampang sih sebetulnya.
Jadi benang itu kan kita awalnya kan dari warna putih ya biasanya Oke. kan. Lalu kita mulai ekstraksi pewarnaannya dulu, materialnya kayak kita kan basicnya dari natural dye kan. Jadi ada beberapa tuh materialnya dari daun, Oh, dari kulit pohon, Oh. dari sisa-sisa makanan mungkin kayak limbah di pasar atau di rumah tangga itu juga bisa manfaatkan. Nah itu cara ekstraksinya beda-beda. Tapi sebagian besar itu melalui perebusan. Oh, perebusan. Iya. Untuk perebusannya boleh aku Oh boleh boleh silakan. Oh, jadi ini semua bahan-bahannya ya, Bang? Iya betul. Ini kira-kira ada berapa nih, Bang? Ada Berapa jenis? ada banyak sih Kak. Ada sekitar 9 jenis. Oh, ini memang satu ini untuk satu warna atau ada yang di mix atau gimana? Ada yang di mix dan ada yang untuk satu warna. Tergantung apa jenis warnanya apa sih. Jadi itu kan mempengaruhi. Jadi Nggak apa-apa kan di nggak apa-apa dipegang aman Iya, kok. Nah ini kalau ini bahan pengunci Kak. Jadi setelah proses pewarnaan itu kan dicelup ke hasil ekstraksi dari material pewarnaan alam tadi kan baru dikunci dengan bahan-bahan ini. Jadi ada tawas, ada kapur sirih, Oh ya. dan ada tunjung atau biasa kita sebut ferrosulfat. Ini untuk apa nih? Ada kompor untuk masak? Ya, ini untuk ekstraksi. Nah, bahan-bahan ini biasanya kita sebelum pakai untuk pewarnaan benang kita ekstraksi tadi. Jadi mengolah dari bahan padat ini kita olah ke bentuk cair. Dengan cara apa? Dengan cara direbus. Oh, tadi. direbus. Iya. Campur yang mau dicampur di sini lah percampurannya bukan? Atau memang masing-masing direbus, masing-masing beda? Masing-masing direbus, tapi ada yang material tertentu itu nggak direbus. Contohnya kayak indigo gitu. Indigo itu maksudnya Indigo punya itu kemampuan melihat masa depan, bukan ya? bukan. Oh, bukan. Kalau di proses pembuatan warna itu apa? Indigo ini maksudnya apa? Indigo itu bahan pewarnaan alam juga. Itu biasanya kalau di daerah Sumatera Utara ini di Samosir itu biasa disebut dengan salaon. Salaun itu. Salaon atau tarum atau nila. Oh, nila, warna tanaman. nila. Ya, itu hasilnya biru nanti. Oh, biru. Makanya orang kaitkan dengan kadang ke indigo itu. Cuman memang nama ilmiahnya itu Indigo vera tinctori. Oh, iya 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 iya. Iya. Berarti direbus ke sini gitu. Iya betul. Inilah proses perebusan. Biasanya kita memakan setiap material itu proses ekstraksinya itu 1 sampai 2 jam. Lama juga ya. Iya, betul. Ini. Kalau ini yang udah jadi Oh, ini yang udah jadi. betul ya. Ini warna Ini marun, merah ya. Dari secang. Wah. Tapi ini yang grade kedua, Kak. Oh, ini udah tahap kedua. Iya, tahap kedua. Yang pertamanya yang mana yang ini? Ini. Ya, ini baru kita rebus buka aja nggak apa-apa Tapi sih. panas ya. Panas lumayan hangat sih, Kak. Oh. Iya, betul. Wah. Seru 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 seru. Jadi ya emang baunya natural banget sih. Iya iya, wangi-wangi kayu gitu ya. Oke. Ini kita sedang mahoni, ekstrak mahoni. Oke. Abis itu kita kemana lagi nih, Bang? Oh, kita mau lihat ini ke tempat pewarnaan. Warnaan. Iya. Oke. Iya, udah mirip belum? Sip. Maaf Kak, mau pesan apa Kak? Ini ngaktifinnya maksudnya ini diaktifkan dengan gimana tuh Bang? Diaktifin dulu kan tadi. Ini Diaktifinnya gimana? diaktifin dengan campuran satu material. Oke. Dia udah perlahan-lahan jadi hijau dia. Iya. Udah mulai. Paling 10 menit, Kak. Ini udah perlahan mulai aktif, tinggal dikebur-kebur terus dan ditungguin. Nanti agak turun. Kartu. Oh, setelah direbus tadi ke sini semua ya berarti. Iya. Ini ya. Kita taruh di sini. Nah, ini warna-warna yang udah diekstraksi bentuknya cair. Terus Ini kita biasanya ngewarnanya per 5 heng. hang itu apa? Heng itu satuan dalam satu unting, satu ikat Oh, gini ini. benang dalam benang jenis CSM atau di sini orang bilang biasanya nyebutnya benang 100. Oh, benang 100. Iya.
Berarti ini maksudnya satu hang. Iya, satu hang. Oh. Nah, itu 5 Satu hang. hang, 2 hang, 3 hang. Apa? Ayo, ayo, ayo. Hang itu kalau yang yang error. kayak gitu ya. 500 air sama 500 indigo. Oh, sama ya. Tiup dulu Kak, biar rata. Dikacu pakai tangan. Oke. Di situ tangannya kakak bilas, celupin di itu, di air bilasan biar nggak langsung nempel di benangnya yang mau dipegang. Gitu. Terus diambil, diangkat, diputer-puter, ratakan. Nah, dia kan awalnya kuning kan. Biru dia. Gini. Jepret-jepret ya. Oh, gini. Itu membantu benang-benang yang di dalam. Kena udara gitu ya. Yes. Proses yang paling dia. Itu kan. Aku suka. Habis itu udah dicelupin aja. Oke. Ini hasil finalnya nih teman Del. Hijau, kuning, sampai dia jadi biru. Itu limbahnya kemana nih? Yuk kita lihat skema pengolahan limbah kita. Oke, ke sana ya. Semua limbah pewarnaan alam yang kita bikin Ya, itu tadi. mengalirnya ke sini. Diolah dengan 2 metode nih. Satu metode aerasi, di mana air limbah ini kita jernihkan dan kita putar terus dan kita sentuhkan langsung dengan udara. Ini kan dia bisa mengurangin bau dan zat-zat yang beracun itu bisa kebantu ke reduksi Terurai sama udara gitu terurai ya? di sini Iya, ya. iya, iya. Sama Yang metode kedua, filtrasi. itu gimana? Filtrasi itu di dalam kotak ini kita ada banyak tingkatan penyaringan gitu Oh, kayak. ada tingkatan juga di dalam. Iya. Yang ini. Ha-ha. Oke. Ada hijau, ada batu putih, ada pasir, ada spon. Nah, itu mereka semua itu membantu mengurai juga zat-zat padat yang berada di dalam air itu. Kayak menyaring air biasa gitu ya, ada tahap-tahapannya. Terus nanti setelah disaring, Nah, kita pastiin tuh diputer terus kan, disedot, naik lagi ke bak kedua lagi, berulang-ulang gitu ya? berulang-ulang sampai Iya, benar-benar dia agak jernih. Dan baru ketika kita tes nanti air tersebut kita ambil, oke. kita tes dengan ikan. Oh, Kita diamin tuh, dia si ikan tadi itu Masih benar-benar hidup nggak? Kalau hidup berarti itu Baru. udah aman. Dan kita akan buang ke sini. oh ke sini. Ya, ini kan buktinya tetap Tumbuhan subur toh. tumbuh gitu ya. Tapi kalau mungkin nih Bang, ya, ada yang penasaran, pengen lihat seperti apa pembuatan atau pewarnaan di sini. Kalau misalnya ada dari luar gitu, kira-kira Jabu Borneo ini membuka untuk umum nggak sih Bang? Nanti kita akan ada, memang saat ini kita sedang menyiapkan dan tidak akan lama lagi kita akan buka launching paket eduwisata Jabu Borneo. Oke. Di mana audiens nanti akan dijelaskan dari proses ekstraksi material alam, pengenalan material-material alam penghasil pewarnaan, cara pewarnaan benang yang baik, terus cara pengolahan limbah pewarnaan, dan kita akan kenalkan beberapa tanaman penghasil pewarnaan alam di kawasan Jabu Borneo ini. Oke. Tadi kita udah explore mulai dari apa bahannya untuk mewarnai, seperti apa proses pewarnaannya. Sekarang kita kepoin untuk produksinya. Tapi kita harus berpindah nih teman Del dari Jabu Borneo ini ke Jabu Bonang. Makanya ikutin terus perjalanan Vika. Hai Kak. Halo. Kepo nih gimana sih produksi pembuatan kayak gimana?
beberapa variasi. Nah, yang di sini ini jenisnya ATBM atau biasa disebut alat tenun bukan mesin. Nah, ATBM sendiri ada beberapa jenis nih Cika. Jadi ada yang jenisnya flat, ada yang dobi, ada yang jacquard. Nah, secara fungsi juga berbeda. Jadi kalau yang kita pakai ini jenisnya flat. Awalnya ini sebagai dobi, terus kita ubah menjadi flat karena memang kebutuhan kita ingin membuat motif yang berbeda. Bedanya flat sama yang adobe itu apa? Kalau dobi sebenarnya dia bisa setting untuk motif-motifnya. Jadi dia tidak menghitung secara manual untuk pembuatan motif. Jadi sudah disetting sebelum bertenun, disimpan di dalam kabran. Ini namanya kabran. Nah, kalau yang flat kita tidak menyimpan motif, tapi diatur dengan cara menghitung seperti ini. Nah, Berarti tenunnya itu ada motifnya gitu ya Kak ya? iya. Oke. Kalau tadi dobi dihentak dia akan langsung otomatis mengeluarkan motif. Kalau ini untuk menghasilkan Gitu motif ya? harus menghitung. Jadi memang penenun juga harus memiliki kemampuan matematika sih untuk menghitung perubahan dari motif satu ke motif berikutnya. Dan ketelitian juga ya berarti? Iya, salah hitung, salah motif. Berubah motifnya gitu ya? Belum masuk ke proses menenun, kita ke proses velos. Ini proses memalet. Memalet. Iya, memalet. Ditaruh di digulung dalam di sini? Ya, digulung di sini. Ini Oh, namanya iya. bobin. Kita taruh di bobin. Oke. Dari bobin itu disusun. Kita butuhnya benang untuk motifnya berapa rangkap. Kalau tadi kita udah lihat proses penenunannya kayak gimana rumit, dan sekarang aku udah di galeri mini nih. Jadi hasilnya setelah ditenun seperti ini. Kain ini merupakan hasil revitalisasi dan kreasi dari penenun. Jadi revitalisasi itu adalah kain yang kain dahulu yang sudah lama tidak diproduksi, kita coba produksi lagi, mendampingi penenun untuk bisa menenun kualitas kain yang seperti dulu. Karena kain-kain seperti dulu memiliki motif yang lebih komplit, lengkap, terus juga pengerjaannya juga cukup lumayan panjang. Jadi kalau di total ini semua yang aku pakai kira-kira berapa Kak? Ya sekitar 21 juta lah. Apa? Tapi kalau aku lihat tadi proses produksinya kayaknya sebanding deh. Kayaknya kalau aku lebih mahal lagi bahkan ya. Karena tadi sumpah ribet banget nih. Tuh lihat motifnya. Kalau yang tadi masih polos ya kan Kak ya yang di sana. Kalau ini wah, kamu bisa lihat nih teman Dil, detail banget. Kalau yang ikat, ini ada tim PPIC yang biasa berkoordinasi langsung dengan mitra-mitra kita di daerah Toba, Samosir, Dairi, dan di Silalahi. Di sini kan kita nggak bisa memastikan kualitas benang itu sama dengan yang kualitas benang yang dari vendor di sini dengan kualitas benang tuba tenun yang diharapkan. Jadi untuk menginisiasinya itu kita pakai benang kita sendiri. Jadi kita ada mitra pengikat kita ada di Porsea, di Tarutung, dan juga ada yang di Samosir. Jadi Maksudnya pengikat ini maksudnya pengikat itu dia yang membuat ikat ini. ini fungsi ikat maksudnya itu untuk Fungsi ikat itu dia untuk membuat motif pada kain tenunnya. oh berarti Jadi- nggak asal diikat ya, Iya. soalnya ada fungsinya ya. Iya. Oke. Jadi kan kalau misalnya ini kan dia mau buat motif, ini tuh mau buat motif kain tenun untuk yang kedukan-kedukannya. Jadi kedukan yang di lantai itu dia kan membuatnya itu satu lembar atau satu set gitu. Jadi itu dia harus pakai ikat yang gini untuk buat motif supaya menghasilkan Yang motif seperti ini. yang seperti ini. Kalau misalnya kita tengok dari kain ini kan dia itu ada motif yang warna coklat ini, dia itu dari hasil ikat ini.
Jadi itu ada teknik mengikatnya itu, jadi di setting untuk alat ikat itulah, alat ikat untuk mengikat dari kainnya. Nanti pengikat ngirim ke kita, kita warnain di jauh warna. Yang tadi. Iya, di jauh warna. Jadi mereka oke, langsung oke. ngecelupin sesuai dengan permintaan kita. Oh, berarti motifnya dari kita kasih ke mereka, diikat baru balik lagi ke kita untuk Iya. diwarnai. Iya. Oke. Itu dia tadi teman Del ya. Aku tadi sudah melihat bagaimana proses mulai dari pewarnaan, pembuatan bahannya dari mana sampai bisa jadi tenun sebagus ini. Memang benar-benar rumit, benar-benar sulit dan banyak prosesnya banget. Jadi kalau misalnya kamu bilang tenun itu mahal, kalau menurut aku worth it sih. Untuk mendapatkan ini tadi prosesnya rumit banget. Lebih bagus sih rasaku membeli mahal tapi produk dalam negeri dan hasilnya sebagus ini daripada kita harus beli dalam luar negeri KW. Kalau menurut aku sih. Ya udah deh teman Del, sampai jumpa di Del FM Explore Buana Pasogit selanjutnya. Pika Panggabean pamit. Bye. Iya nggak apa-apa. Ya sampai. Halo Kak Pika, gitu kan. Gimana sih bang, abang ini bilang pakai ini, abang ini terserah. Ya semaunya kakak lah. Oh iya.